Shalom, Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan topik menang atas persoalan. Nah, Saudara, seringkali kita gitu ya, begitu mendengar persoalan itu seolah-olah kita sudah merasa menolak duluan, merasa antipati, ya. Dan ada orang-orang tertentu terhadap persoalan ini begitu upayanya untuk menolak atau melupakan atau menghindari. Ya. Namun sesungguhnya kalau kita lihat di dalam hidup ini, ya masalah itu merupakan seperti dua sisi mata uang. Adanya kehidupan berarti ada masalah. Yang dulunya memberikan bahagia, tetapi ketika itu hadir terus, bisa jadi masalah. Namun juga sebaliknya, yang awalnya kita anggap masalah, tapi akhirnya justru mendatangkan sukacita. Dan hidup di dalam Tuhan kita harus berupaya untuk hidup dengan masalah yang ada, karena kita menyadari bahwa masalah itu seringkali dijadikan Tuhan justru untuk mendewasakan hidup kita. Nah, kali ini kita akan melihat salah satu cara Tuhan memberikan solusi atas persoalan kita. Ya, kita semua tentu begitu rindu memahami di balik masalah yang seringkali kita tolak, kita hindari, tapi di balik itu semua mendatangkan satu rasa manis, sukacita pada akhirnya, dan membuat kita semakin memuji-muji Tuhan. Ya, kita lihat firman Tuhan di 1 Samuel 23 ayat 1 sampai 5. Ini merupakan fragmen yang menceritakan bagaimana Daud ketika sedang dikejar-kejar oleh Saul. Diberitahukanlah kepada Daud begini, ketahuilah orang Filistin berperang melawan kota Kehila dan menjarah tempat-tempat pengirikan. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehila. Tetapi orang-orang Daud berkata kepadanya, ingatlah, sedangkan di sini, di Yehuda, sudah dalam ketakutan, apalagi kalau kita pergi ke Hela melawan barisan perang orang Filistin. Lalu bertanyalah pula Daud kepada Tuhan, maka Tuhan menjawab dia firman-Nya, bersiaplah, pergilah ke Kehila, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Kemudian pergilah Daud dengan orang-orangnya ke Kehila. Ya berperang melawan orang Filistin itu, dihalaunya ternak mereka, ditimbulkannya kekalahan yang besar di antara mereka. Demikianlah Daud menyelamatkan kota Kehila. Kalau kita lihat polanya, ini mirip sekali bagaimana sikap murid-muridnya kepada Tuhan Yesus ketika Tuhan ingin menyatakan dia mau balik ke Yerusalem. Murid-muridnya ngerasani atau menolak sikap Tuhan. Ya, kita mau ke sana untuk mencari mati, katanya. Sama juga dengan Daud. Daud menghadapi satu persoalan yang luar biasa dalam hidupnya. Ya, Daud dalam kondisi tertekan, ketakutan, sebab ya dikejar-kejar Saul, tujuannya untuk dibunuh, Bapak Ibu Saudara. Bukan tujuan untuk apa, tapi dibunuh. Nah, Saul itu tidak lagi mencerminkan sikapnya sebagai orang yang diurapi Tuhan. Bahkan sebelumnya dia sudah membunuh orang-orang di Nob. Nob itu satu kota, karena imamnya yang namanya Ahimelek itu dituduh membantu pelarian Daud. Jadi yang salah imamnya, kalau toh dikatakan salah, tapi yang dibunuh oleh seluruh orang di Nob.
Dan bagaimana ceritanya Ahimelek membantu Daud? Karena Daud bohong, katanya dia disuruh Saul untuk memberi roti, akhirnya roti sajian yang dikasih. Tanya, adakah senjata enggak? Adanya itu adalah pedang Goliat, itu pun diambil oleh Daud. Jadi Imam Ahimelek membantu Daud itu karena dibohongin Daud. Tapi pada akhirnya Saul membunuh mereka semua. Artinya di dalam diri Saul itu sudah tercermin satu sikap yang benar-benar tidak menghiraukan Tuhan. Dan Daud merupakan target berat yang memang harus dibinasakan oleh Saul. Itu dalam pikiran Saul. Kemudian pada sisi yang lain, Daud itu didatangi oleh banyak-banyak orang yang abnormal ya, katanya yang timpang, yang dikejar-kejar piutang, yang sakit hati, kumpul di tempat persembunyiannya di Gua Adulam. Nah, selain gua itu sebagai tempat pelarian tentunya harus rahasia, datangnya orang itu kan justru menjadi beban. Dalam kondisi seperti itu, apakah Daud itu merasa datangnya banyak orang itu menjadi solusi bagi dia? Kalau saya renungkan ya, tentu semakin banyak bebannya Daud. Tetapi di dalam Daud ada hati yang luar biasa. Ada hati belas kasihan, ada hati Tuhan di situ. Sehingga hidupnya sudah susah, hidupnya sudah tertekan, hidupnya sudah menderita karena dikejar-kejar Saul, ditambah lagi Tuhan percayakan orang-orang yang tidak jelas ini menjadi beban hidup Daud. Nah, hal yang lebih luar biasa lagi, sekalipun Daud ini dibenci oleh Saul sebagai panglima tertinggi, sebagai raja Israel, seharusnya bangsa Filistin itu adalah tanggung jawab Saul gitu. Tetapi dia masih menganggap bangsa Filistin itu adalah musuhnya dan seberapa mampu dia akan mengusahakan untuk melawan bangsa Filistin sekalipun secara tidak langsung itu membantu reputasi Saul. Loh, itu luar biasa Bapak Saudara. Kalau kita bekerja kemudian pemimpin kita itu jahat terhadap kita, kemudian pemimpin kita punya masalah, biasanya apa yang kita lakukan? Masalahnya dibuat semakin berat aja sekalian pemimpin kita ambruk gitu kan. Tapi ini Daud luar biasa, hatinya benar-benar luar biasa. Nah, ketika Daud mendengar upaya orang Filistin untuk menyerang bangsanya, maka Daud segera bertindak. Yang dilihat itu bukan pribadi Saul. Dua kali dia bisa membunuh Saul. Tetapi jauhlah kiranya aku mengambil nyawa orang yang diurapi Tuhan. Padahal dalam diri Saul sama sekali tidak menunjukkan bahwa urapan Tuhan pernah hinggap dalam dirinya. Namun akhirnya dengan mengandalkan Tuhan, Daud maju berperang dengan kemenangan besar, sekalipun banyak orang yang awalnya itu menahan dia, tidak setuju dengan pendapatnya, atau justru ngalang-alangi, menghalangi dia untuk melakukan sesuatu. Nah, kesimpulan yang kita petik dari sini, Bapak Ibu Saudara, Daud yang pada awalnya takut, Daud yang awalnya tertekan, stres, tetapi kesempatan yang Tuhan beri untuk berperang, itu kan sebenarnya satu kondisi yang kontradiktif. Kalau orang sakit, takut, tertekan kan seharusnya dihibur, diringankan bebannya, dijamah Tuhan dengan sukacita yang membuat dia kembali. Tapi justru kondisi yang tertekan, malah Tuhan berikan kesempatan untuk maju berperang. Itu luar biasa, Bapak Saudara. Ya. Tetapi Daud tetap fokus pada rancangan Tuhan. Tuhan sudah menjalankan skenario-nya dalam hidupnya dan ia terus melanjutkannya. Jadi Daud sudah setengah lah saya ngikut Tuhan. Sudah sebegitu jauh saya ikut dalam rencananya Tuhan. Sehingga saya harus selesaikan. Luar biasa. Ya. Sekalipun ia merasa berat, tetapi dalam diri Daud selalu ada kesediaan untuk menolong, merawat, bahkan menjaga kehidupan orang lain. Ya. Kita ingat bagaimana Yusuf, Bapak-Ibu Saudara,
Dia begitu mudah melupakan masa lalunya, katanya. Sementara itu dia melihat rancangan Tuhan untuk menjaga kehidupan, katanya. Ya, kalau kita punya hati yang besar, sekalipun saya mengalami seperti ini, tapi Tuhan tetapkan saya menjadi terang dan garam, agar saya pergi dan menghasilkan buah. Ketika itu begitu kuat dalam diri kita, itu menjadi motivasi yang terus membangun kita untuk tetap kuat berjalan bersama Tuhan. Kesediaan Daud menjadikan Tuhan campur tangan untuk menolong Daud dalam tanggung jawabnya. Ya. Jadi seringkali Tuhan melakukan pertolongannya itu karena kita tetap berpegang pada visinya Tuhan, tetap melakukan apa yang dipercayakan Tuhan. Justru perbuatan Tuhan semakin besar dalam hidup kita. Kemenangan besar yang Tuhan berikan secara otomatis kondisi itu mentransformasi mentalitas orang-orang yang tidak normal yang mengikutinya untuk dididik oleh Tuhan sendiri. Pada akhirnya orang yang menghalanginya karena konsep pikiran mereka yang salah, ketika melihat kemenangan besar yang Tuhan lakukan, mereka bangkit ya dalam sejarahnya justru orang-orang ini yang pada akhirnya menjadi pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Jadi Bapak Ibu Saudara, di dalam Tuhan ketika Tuhan mempercayakan pelayanan itu kepada kita, sekalipun kita menghadapi banyak keterbatasan kondisi, orang-orang yang kita layani seolah-olah nggak punya potensi. Tapi ketika kita memberikan kesempatan Tuhan bekerja, justru kita tidak menjadi penghalangnya. Kita memiliki visi, misi, pikiran yang benar di dalam Tuhan. Kita akan melihat tangan Tuhan sendiri yang akan membentuk orang-orang yang kita layani seperti yang Dia mau. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita tetap melakukan pekerjaan pelayanan Tuhan dengan memberikan kesempatan Tuhan untuk mengerjakan sesuatu bagi Tuhan yang percayakan. Mari kita berdoa.